Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan firman-Mu akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 14 ayat 3, demikian bunyinya. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pencarian akan kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan duniawi. Namun dalam keinginan manusia untuk mencari hal-hal tersebut, manusia seringkali kehilangan fokus akan Tuhan yang adalah sumber kehidupan sejati. Mari kita bersama-sama merenungkan mengapa dikatakan semuanya telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Sikap orang bebal yang terperangkap dalam dosa dan kegelapan telah menyebabkan kehancuran. Mereka terjerumus dalam siklus ketidaktaatan, sehingga tidak ada lagi yang terang dan lurus dalam pandangan mereka. Kita melihat kasus-kasus kejahatan yang merajalela di berita setiap hari. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kekerasan yang tidak manusiawi, sampai penindasan terhadap yang lemah, seolah-olah menjadi hal yang biasa. Orang lebih memilih untuk memenuhi keinginan duniawi mereka daripada mengikuti kehendak Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas menuju kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Ayat ini juga ingin mengatakan bahwa manusia telah melakukan dosa dan telah menjauh dari jalan yang Allah telah tetapkan. Apa akibat dari dosa? Dosa memisahkan kita dari Allah. Allah adalah kudus dan dosa adalah najis. Karena itu, dosa tidak dapat berdiam bersama Allah. Dosa juga membawa kematian, baik kematian rohani maupun kematian jasmani. Seringkali manusia tidak berpikir dua kali ketika ingin melakukan dosa demi kebahagiaan sesaat. Ada dua tipe orang ketika dampak dari dosa yang telah dilakukan menghampiri dirinya. Pertama, ada orang yang merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan perbuatannya. Mereka merasa bahwa mereka bisa melanggar hukum Tuhan tanpa konsekuensi. Dan ketika masalah datang, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah hasil dari keputusan mereka yang salah. Mereka mungkin mengalami penderitaan dan kesulitan, tetapi dalam kebodohan, mereka menyalahkan keadaan atau orang lain atas nasib buruk mereka. Bahkan mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Kedua, ada juga orang yang ketika mereka mengalami akibat dari dosa yang mereka lakukan, mereka berkaca dan menyadari kesalahannya. Mereka meminta pertolongan Tuhan, mengakui dosa-dosanya, dan bersedia untuk bertobat. Mereka memahami ada konsekuensi perbuatan mereka, namun ada harapan dan percaya atas karunia Tuhan. Mari kita melihat apakah kita menjadi tipe yang pertama tadi atau di tipe yang kedua. Mari kita belajar dari Daud. Meskipun melakukan kesalahan besar, ia mampu mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan mencari pertobatan.
Tuhan adalah panjang sabar dan besar kasih setianya. Tapi kita harus ingat bahwa Dia adalah Tuhan yang adil. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan memandang remeh hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini adalah minggu-minggu Pasion. Kita diajak untuk merenungkan betapa banyaknya dosa-dosa kita, yang harusnya kitalah yang menanggungnya dengan penderitaan. Tapi Tuhan Yesus menderita untuk kita. Mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, supaya kita hidup dan mempunyai kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Ada arti pengorbanan besar bagi kita, dan harusnya tetap terukir dalam hati orang percaya. Saudara, jangan abaikan ajakan Tuhan terhadap saya dan engkau. Ingat berkat dan kemurahan-Nya, tapi amarahnya yang suci itu juga akan meledak terhadap orang yang mengabaikan kasih-Nya. Mari bekali diri dengan firman Tuhan, persiapkan diri akan hari kedatangan-Nya sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah dosa-dosa kami, dan kami percaya beroleh hidup yang kekal. Tolonglah kami dengan Roh Kudus untuk menjauhi dosa-dosa dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you for watching.